warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Isa dengan nomor induk mahasiswa 21020160068. Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk pengolahan limbah B3. Sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu limbah B3. Jadi, limbah B3 itu didefinisikan sebagai sisa proses industri yang berbahaya dan beracun. Namun, dari limbah ini juga bisa didapat dari limbah hasil rumah tangga, teman-teman. Kemudian, bagaimana cara untuk pengolahan limbah-limbah itu? Nah, yang pertama ada melalui metode pengolahan stabilisasi. Jadi, dalam cara ini, itu pengolahan zat limbah B3. Yang kedua adalah stabilisasi, yang dimana proses penambahan zat kimia yang dicampur dengan limbah B3. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir kecepatan perpindahan limbah B3 agar tidak mencemari area tertentu. Itu yang pertama. Kemudian kita memasuki yang kedua, itu ada metode pengolahan solidifikasi. Dalam metode ini menggunakan zat aditif sama seperti metode yang pertama. Jadi metode ini juga bertujuan untuk mereduksi tingkat racun dan mobilitas limbah B3. Bahan baku yang digunakan untuk proses stabilisasi dan solidifikasi biasanya seperti kapur, semen, dan juga bahan termoplastik. Kemudian ada metode yang ketiga, itu metode pengolahan insinerasi. Dalam metode ini adalah insinerasi atau pembakaran. Proses ini ditetapkan supaya bertujuan untuk mengecilkan volume limbah B3. Proses pengolahan zat limbah insinerasi itu biasanya terdapat pada sektor industri limbah, rumah sakit, ataupun sampah medis. Itu yang ketiga. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk sampah industri yang dapat hancur dengan temperatur tinggi. Dan metode pengolahan insinerasi ini wajib dilakukan pengawasan secara ketat, teman-teman, supaya zat limbah B3 yang dibakar dengan benar-benar hancur dan tidak mencemari area lain selain area pembakaran. Kemudian lanjut ke 4, metode pengolahan termal. Metode pengolahan zat limbah B3 menggunakan suhu yang tinggi yang memang tidak berbeda jauh dengan proses insinerasi. Hanya saja dari limbah ini itu harus dimasukkan ke dalam pengolahan atau penghancuran secara termal, harus limbah yang tingkat toksifikasinya itu tinggi dan sangat berbahaya. Dan ketika menggunakan metode penghancuran limbah B3 dengan metode termal, ini wajib mengawasi zat emisi yang keluar. Proses pembakarannya pun harus efisien supaya tidak menimbulkan pencemaran baru pada lingkungan. Kemudian yang kelima atau terakhir, dari metode pengolahan bioremediasi, dari metode ini menggunakan bakteri atau mikroorganisme untuk mengurai limbah B3. Dalam metode ini dibutuhkan enzim dari bakteri itu untuk mengurai limbah yang ada. Dan kelebihan dari proses ini pun lebih ramah lingkungan dan tidak ada polusi kimia. Dan meskipun dari kelebihannya itu baik, tetap saja masih ada kekurangan. Jadi kekurangannya adalah proses pengolahan yang relatif itu yang metode ini relatif membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, dari metode yang terakhir ini hanya lebih efektif untuk dilakukan dalam skala yang lebih kecil seperti limbah rumah tangga ataupun limbah yang lain. Dan pengolahan limbah B3 itu wajib dilakukan bagi sektor-sektor industri skala kecil, sedang maupun besar, karena ancaman lingkungan dan kesehatannya itu sangat serius apabila dibiarkan. Itu dari cara-cara untuk metode pengolahan limbah B3. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.